Untuk melengkapi sukacita kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Sion baru nomor 100, marilah bersukacita sebagai lagu duka. Marilah bersukacita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita diamkan angin ribut. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Tangannya lindungi kita di saat pencobaan. Janganlah berputus asa, ingatlah janji Tuhan. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Kita rasa amat susah bila kita setia melakukan kerja kita yang ditugaskan Bapa. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Selalu senang umat Tuhan, jalannya terus bersinar. Kita tolak kejahatan, sambut kasih yang benar. Tetaplah bersukacita, menyanyi dan memuji, setia melakukan kerja kita dengan sepenuh hati. Doa buka oleh Edelina Asa. Semuanya aku izin gak buka kamera ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan yang kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami boleh berkumpul pada malam ini untuk memulai acara KKR hari kedua. Tuhan tolong pimpin acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Adel. Dan untuk lagu spesial karena Niki nggak hadir, mungkin Asa Sister boleh membawakan lagu spesial. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God.
for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a way in the wilderness, He lead me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Amin. Terima kasih untuk lagu spesialnya. Sebelum kita dengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Jessica Momek, kita akan mendengarkan lagu tema I Will Go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku akan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku
kita pada KKR malam ini berjudul Perang Bintang yang Sebenarnya yang akan dibawakan oleh Jessica Muni. Silakan Kak Jas. Tes, semua bisa dengar? Oke. Okay. First, I'd like to apologize if I sound tired or look tired. Okay. Jadi KKR malam ini berjudul Perang Bintang yang Sebenarnya. Perang Bintang atau more known as Star Wars yang diciptakan oleh George Lucas adalah salah satu serial film paling sukses dalam sejarah. Kalau saudara-saudara tidak tahu plot dari Star Wars, itu sangat memalukan. But it's okay because we're on the same boat, we're the same, kita sama. I'm not a fan of the series either, unlike my brother, Brandon. But anyways, kita semua tahu kalau cerita Star Wars itu hasil ciptaan dari imajinasi penciptanya, yaitu George Lucas. Now, what if I tell you kalau ada Star Wars atau Perang Bintang yang sebenarnya? Perang Bintang yang sebenarnya dikenal sebagai The Conflict of Ages atau The Great Controversy atau Kemenangan Akhir. Nah, buku-buku ini ditulis oleh Ellen G. White, tapi penulis Perang Bintang yang sebenarnya adalah John atau Yohanes, penulis buku Wahyu. Dan di dalam buku Wahyu itu, kita bisa membaca dan belajar tentang konflik kosmik ini. Wahyu 12 ayat 7-9, dan terjadilah perang di surga. Mikael dan para malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu bertempur dan para malaikatnya dan tidak menang. Tempat mereka juga tidak ditemukan lagi di surga. Dan naga besar itu diusir, ular tua itu yang disebut iblis dan setan yang menipu seluruh dunia. Dia diusir ke bumi dan para malaikatnya diusir bersamanya. Jadi untuk KKR malam ini kita akan pelajari tentang perang bintang yang sebenarnya ini. And we'll go into different parts. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang aktor utama dalam perang bintang yang sebenarnya. Pemeran utama dalam perang bintang ini adalah Mikael dan naga besar. Pertama kita akan membahas tentang Mikael. Ada dua kunci untuk mengidentifikasi Mikael. Dalam bahasa Ibrani, Mikael berarti siapa yang seperti Tuhan. Dan dalam Yudas 1 ayat 9 dan Daniel 10 ayat 13 dan 21, Mikael adalah malaikat utama dan kepala para pangeran. Jadi bisa disimpulkan kalau Mikael adalah Yesus. Yesus setara dengan Allah dan juga disebut malaikat agung. Sekarang kita akan mengenali tentang naga besar. Dalam Wahyu 12 ayat 9 dikatakan kalau naga besar itu adalah ular tua yang disebut iblis atau setan. Dan kita tahu kalau Tuhan menciptakan makhluk sempurna bernama Lucifer. Dalam Yeskiel 28 ayat 12 dikatakan, "Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Engkaulah meterai kesempurnaan, penuh dengan kebijaksanaan dan keindahan yang sempurna." Jadi dia adalah meterai kesempurnaan. Tetapi suatu hari dia berhenti memandang Tuhan untuk merenungkan dirinya sendiri. Akibatnya, Yeskiel 28 ayat 16, "Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kebuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya." Berarti akibatnya adalah ia dipenuhi kekerasan dan dosa.
Jadi poin kedua, pernah menjadi pembawa terang dari kehendak bebasnya sendiri menjadi setan, musuh Tuhan, pencipta kejahatan. Jadi dari semua poin-poin ini kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus dan setan adalah karakter utama dalam perang bintang yang sebenarnya. Next, kita akan membahas tentang episode-episode perang bintang yang sebenarnya. Episode pertama. Episode pertama terjadi di surga dan disebut pemberontakan. Dalam Wahyu 12 ayat 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi dikatakan kalau ada perang di surga. Tapi it's misunderstood kalau perang ini adalah perang fisik seperti Star Wars. Tapi dia adalah yang sebenarnya perang ide dan argumen. Setan berusaha keras untuk menodai karakter Tuhan dan dia memiliki tujuan untuk merebut tempat Tuhan. Jadi bukan perang fisik tapi perang ide dan argumen. Dan pada akhirnya setan dikalahkan dan diusir dari surga. And that's the end of episode 1. Sekarang episode kedua. Episode kedua adalah invasi. Setelah pengusiran setan, Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari. Dan pada hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Ia menciptakan manusia, Adam dan Hawa, menempatkan mereka di Eden dan memberi mereka perintah. Kejadian 2 ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Tuhan memberikan mereka perintah untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan itu. Tapi setelah itu, setan datang dan mengganggu mereka. Kejadian 3 ayat 1-5, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, bahwa pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ular itu membujuk Hawa untuk memakan buahnya, walaupun Tuhan sudah berperintah untuk tidak memakannya. Dan sayangnya, mereka tidak menaati Tuhan dan mengakibatkan mereka menjadi budak setan. Jadi memberikan perintah untuk tidak memakan buah dari pohon di tengah Eden. Dan Adam dan Hawa tidak menaati Tuhan dan menjadi budak setan. Jadi kenapa Tuhan tidak menjauhkan setan dari Adam dan Hawa? Why did he let this happen? A little sidetrack. Jadi last December, I turned 18, and 18 here is considered to be like a rising adult. So you make your own decisions. You're responsible for everything you do. You can vote. You can buy your own house under your name. All your accounts, banks, Netflix, that thing could be under your name. You get it. The other day before break, I had to sign some papers, work papers, and aku terbiasa sign, tanda tangan, terus harus telepon mami sama daddy, hey, like, can you please sign this because I'm underage, like I need my parents' approval. But this one time, that day, I signed, aku tanda tangan, and they were like, okay, you're good, you're done, have a nice day. And I was like, aku bingung, kenapa mereka nggak tanya tentang tanda tangan
orang tuaku. So I asked them, like, do you not need my parents' signature? And they're like, no, you're 18. And then I realized, like, whoa, yeah, I'm 18. Like, I have the freedom. I have the responsibility to do all this by myself now. And of course, my teachers and my parents, they have expectations to my decision. But at the end of the day, that's my decision. Aku yang, I'm the one that decides. I'm the one that's signing the papers. And it's the same way for us and God. He has expectations for us. Tapi Tuhan memberikan kita kebebasan dalam hidup kita. At the end of the day, it's our decision. Do we want to follow him or not? Kita mau taat kepada Tuhan atau tidak? And unfortunately, in this situation, Adam dan Hawa, mereka memilih untuk tidak menaati Tuhan. Episode ketiga, penaklukan. Setan mengira dia telah menghancurkan tujuan Allah. Tapi sebelum dunia dijadikan, sebuah rencana penaklukan telah dirancang. Setelah kejatuhan, Tuhan menjanjikan seorang penyelamat yang akan mengakhiri pemerintahan kejahatan. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi penyelamat ini adalah Mikael. Tuhan akan menggantikan manusia yang jatuh dan menghadapi setan. Mikael dalam hari ketiga bangkit kembali dan menaklukkan kerajaan maut. Wahyu 12 ayat 10, dan aku mendengar suara yang menyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi with everything he did, Tuhan Yesus dimahkotai sebagai pemenang dalam perang bintang yang sebenarnya. Berkat kemenangannya, seluruh alam semesta memperoleh kemenangan atas setan. Jadi kesimpulan, Yesus adalah pemenang yang hebat. He's far more significant. Dia lebih besar daripada the Jedi or Skywalker from Star Wars. Kemenangannya di kayu salib adalah nyata dan luar biasa, dan semua orang yang percaya kepadanya menikmati kemenangannya di masa sekarang dan akan mengalami realitasnya yang mulia untuk selama-lamanya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kak Jessica untuk renungannya. Untuk mengaminkan ibadah kita akan menyanyikan lagu Sion Baru nomor 320, Rahmat Bapa Percaya, sebagai lagu tutup kita. Rahmat Bapa bercahaya dari menara surga, pelayanan Injil kita menerangi dunia, pancarkan terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun menggemuruh, mata rindukan cahaya dari dermaga itu, pancarkan terang lampumu menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampumu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelah, yang mencari pelabuhan dalam malam yang gelap, pancarkan
tutup oleh Ciliasa. Apakah suara saya terdengar? Oke, mari kita dalam doa. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami. Kami sudah menyelesaikan ibadah minggu sembayangan pemuda. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ibadah KKR hari ketiga pada malam hari ini telah selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Jemaat Om Onal. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman dulu mungkin dari Angel.